Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim KKL kelompok 4 kelas 6B Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas PGRI Semarang akan memaparkan hasil kegiatan kami selama melaksanakan KKL Mandiri di Kota Semarang. Sebelum memaparkan, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Yang pertama, Slamet Fajar Nugroho, NPM 188100557. Yang kedua, saya sendiri, Yoga Surya Putra, NPM 188100449. Yang ketiga, Elva Sita Hardini, NPM 188100880. Yang terakhir, Zulfa Laili, NPM 188100889. Baik, selanjutnya penjelasan akan langsung saya jelaskan pada bagian GIKS atau Galeri Industri Kreatif Semarang. Profil GIKS, Galeri Industri Kreatif Semarang, termasuk industri kecil menengah atau IKM, merupakan sebuah galeri yang memberikan fasilitas bagi para pelaku usaha untuk menjual barang yang ingin ditawarkan oleh konsumen. GIKS dikelola oleh Dinas Perindustrian Kota Semarang bersama PT Perusahaan Perdagangan Indonesia atau PPI adalah salah satu bentuk implementasi dari nota kesepahaman yang ditandatangani pada tahun 2017 sebagai salah satu bentuk kolaborasi antara Kemenperin bersama dengan pemerintah Provinsi Jawa Tengah, PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, serta BNI pada tanggal 26 Mei 2019. GIKS diresmikan oleh Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo didampingi Wakil Wali Kota Semarang Hefearita Gunaryanti Rahayu serta Direktur IKM Kimia Sandang dan Kemenperin Eratna Utarianingrum. Selanjutnya, sejarah singkat GIKS. Sebelum menjadi Galeri Industri Kreatif Semarang, galeri tersebut merupakan sebuah gudang kosong yang merupakan milik PT PPI, yang kemudian direnovasi seperti perbaikan lantai dan pengecatan ulang tembok. Selain itu, penambahan ruangan-ruangan untuk diisi oleh para pelaku ekonomi kreatif juga dilakukan untuk kelancaran kegiatan usaha. Adapun bagian ruangan-ruangan yang ditambahkan antara lain ruang kelitikan atau barang antik, ruang kuliner, ruang furnitur, ruang fashion, dan kerajinan. Dengan luas bangunan sekitar 2000 meter persegi, bangunan milik PT PPI itu dikerjasamakan antara Kemenperin Perdagangan, Dikranasda Jawa Tengah, Disperin Jawa Tengah, dan Pemkot Semarang. Sebelum bisa dimanfaatkan, gedung tersebut seperti tak bertuan, terlebih adanya pelapukan hampir di seluruh bagian. Proses pembangunan GIK tersebut berlangsung sejak Maret 2018 dan diresmikan hari Minggu tanggal 26 Mei 2019. Selanjutnya, dalam upaya menarik konsumen, GIKS sering mengadakan kegiatan seperti fashion show yang menampilkan model-model fashion dari seluruh Indonesia. Selain itu, mengadakan acara seperti pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan bidang yang ada di GIKS seperti pelatihan membatik, pembuatan jajanan, dan pembuatan kerajinan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan pengunjung yang memilih untuk melihat kegiatan yang berlangsung di GIKS akhirnya tergiur untuk membeli barang produk yang disediakan oleh para pelaku IKM. Selanjutnya, visi misi GIKS. Galeri Industri Kreatif Semarang berdiri dan berkembang di bawah naungan Dinas Perindustrian Kota Semarang. Maka, GIKS merupakan salah satu implementasi dari visi dan misi Dinas Perindustrian Kota Semarang. Adapun visi Dinas Perindustrian Kota Semarang adalah Semarang Kota Perdagangan dan Jasa yang hebat menuju masyarakat semakin sejahtera. Sedangkan misinya adalah mewujudkan kehidupan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas. Dapat dilihat dari visi yang ditetapkan oleh Dinperin bahwa GIKS merupakan salah satu wujud nyata dalam meningkatkan aspek perdagangan dan jasa guna mensejahterakan masyarakat khususnya di Kota Semarang. Dalam upaya mencapai visi tersebut, maka diperlukan tindakan yang dapat mencapai harapan yang telah ditetapkan. Menciptakan masyarakat yang berbudaya dan berkualitas dapat mendukung seluruh program yang telah ditetapkan oleh Dinas Perindustrian guna tercapainya perdagangan dan jasa yang hebat. Selanjutnya, struktur organisasi GIKS. Yang paling atas terdapat koordinator security, dibawahi koordinator OB, dibantu staf teknis, dan dibawahi penanggung jawab kuliner,
penanggung jawab kritikan, penanggung jawab fashion, penanggung jawab kerajinan, dan penanggung jawab furnitur. Adapun tugasnya, yang pertama koordinator security, memiliki tugas menjaga dan mengkoordinir seluruh anggota bagian yang berkaitan dengan keamanan, ketertiban, dan kelancaran yang ada di Galeri Industri Kreatif Semarang, serta menyelesaikan permasalahan dengan mencari solusi yang terbaik, melaporkan seluruh rangkaian kegiatan kepada Dinas Perindustrian. Selain itu, koordinator security berwenang sebagai berikut: mencegah adanya kegiatan yang dapat menghambat kinerja industri, menindak segala bentuk kejahatan yang terjadi di lingkungan GIKS, dan memberikan sanksi teguran kepada seluruh anggota apabila terjadi pelanggaran. Yang kedua, koordinator office boy memiliki tugas untuk menjamin kebersihan dan keindahan yang ada di lingkungan GIKS melalui para anggota yang berada di bawah pengawasan koordinator OB. Selain itu, koordinator OB berwenang sebagai berikut: menindak segala sesuatu yang berhubungan dengan pelanggaran kebersihan dan keindahan, seperti membuang sampah sembarangan, melanggar SOP bagi OB, dan lain-lain. Memberikan kebijakan yang bersifat efisiensi waktu dan tenaga dalam bekerja, membuat tata tertib kebersihan. Yang ketiga, staf teknis memiliki tugas melaksanakan tanggung jawab dan perbaikan kerusakan mesin, sistem listrik, air, dan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknisi. Yang keempat, penanggung jawab kuliner memiliki tugas untuk mengkondisikan dan menyusun format layout bagi IKM kuliner. Selain itu, penanggung jawab kuliner juga bertugas untuk mengawasi kelegalan berbagai macam jenis kelitikan yang diperbolehkan untuk dijual di GIKS. Penanggung jawab kelitikan memiliki tugas untuk mengkondisikan dan menyusun format layout bagi IKM kelitikan. Selain itu, penanggung jawab kelitikan juga bertugas untuk mengawasi kelegalan berbagai macam jenis kelitikan yang diperbolehkan untuk dijual di GIKS. Selanjutnya, penanggung jawab fashion memiliki tugas untuk mengkondisikan dan menyusun format layout bagi IKM fashion. Selain itu, penanggung jawab fashion juga bertugas untuk mengawasi kualitas berbagai macam jenis fashion yang diperbolehkan untuk dijual di GIKS. Yang ketujuh, penanggung jawab kerajinan mengkondisikan dan menyusun format layout bagi IKM kerajinan. Selain itu, penanggung jawab kerajinan juga bertugas untuk mengawasi berbagai macam jenis kerajinan yang diperbolehkan untuk dijual di GIKS. Penanggung jawab furniture memiliki tugas untuk mengkondisikan dan menyusun format layout bagi IKM furniture. Selain itu, penanggung jawab furniture juga bertugas untuk mengawasi kelegalan berbagai macam jenis furniture yang diperbolehkan untuk dijual di GIKS. Nama saya Slamet Fajar Nugroho, NPM 188100057. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Galeri Industri Kreatif Semarang, perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Sarana merupakan segala sesuatu yang dapat digunakan atau bersifat berpindah untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun sarana yang terdapat di GIKS antara lain: yang pertama, terdapat meja dan kursi. Kedua, terdapat termogan. Ketiga, terdapat TV. Keempat, terdapat stand yang dapat dimanfaatkan untuk berjualan. Kelima, terdapat kipas angin, panggung, dan kontainer yang dapat digunakan untuk aktivitas-aktivitas di galeri. Keenam, terdapat alat kesehatan seperti masker dan P3K. Ketujuh, terdapat tempat sampah sebagai sarana kebersihan. Kedelapan, terdapat spot foto yang unik, yaitu tiruan Bapak Jokowi yang sedang mengendarai motor antiknya. Sedangkan prasarana merupakan fasilitas penunjang yang ada pada umumnya berbentuk besar dan tidak dapat dipindahkan. Adapun prasarana yang ada di Galeri Industri Kreatif Semarang antara lain: pertama, terdapat tempat parkir. Kedua, terdapat ruang VVIP untuk rapat. Ketiga, musola sebagai penunjang kegiatan ibadah bagi seorang muslim. Keempat, toilet pria dan wanita. Kelima, tempat untuk cuci tangan. Keenam, pusat informasi yang berada di pintu pertama sebelah selatan. Ketujuh, 3 gedung yang dibagi menjadi 5 bagian. Selanjutnya, sistem kerja GIKS. Sistem kerja merupakan rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Adapun sistem kerja yang ada di Galeri Industri Kreatif Semarang dilihat dari beberapa aspek, yaitu yang pertama aspek MSDM.
Galeri Industri Kreatif Semarang diketuai oleh Bapak Muntasir yang merupakan koordinator security yang berstatus non-ASN di bawah naungan Dinas Perindustrian Kota Semarang bersama dengan koordinator Office Boy atau disingkat OB. Pegawai yang ada di GIKS merupakan non-ASN yang ditugaskan melalui pihak ketiga atau yang disebut perusahaan outsourcing, kecuali koordinator security dan koordinator OB. Terdapat 3 bidang yang berada di bawah tanggung jawab koordinator security, yaitu bidang kebersihan atau OB, bidang teknisi, bidang IKM, yaitu kelitikan, kuliner, fashion, kerajinan, dan furnitur. Perekrutan tenaga kerja dilakukan langsung oleh Dinas Perindustrian dengan sistem tenaga kerja kontrak. Kemudian aspek pemasaran. Galeri Industri Kreatif Semarang menawarkan sebuah produk yang berasal dari berbagai IKM se-Jawa Tengah, seperti barang antik atau kelitikan, fashion, kuliner, kerajinan, dan furnitur. Yang tidak kalah menarik adalah terdapat spot foto tiruan Bapak Jokowi yang sedang mengendarai motor antik. Spot foto tersebut sempat viral dan menjadi buruan anak muda pada saat itu. Pemasaran yang dilakukan GIKS guna menarik minat pengunjung atau calon konsumen adalah dengan melakukan promosi melalui media sosial. Selain itu, melalui media sosial, GIKS menampilkan berbagai macam produk baru yang ditawarkan serta pelatihan dari para pakar yang ahli di bidangnya. Kemudian, aspek keuangan. Kebutuhan pembiayaan yang terjadi di Galeri Industri Kreatif Semarang dilakukan guna menutupi segala kekurangan yang ada di tempat tersebut. Pembiayaan dilakukan untuk memaksimalkan manfaat dari penggunaan air, penggunaan listrik, pengadaan obat-obatan, pembersihan toilet, dan lain-lain. Selain digunakan untuk pembiayaan kelancaran aktivitas di GIKS, kegunaan biaya juga sebagai sumber modal, seperti modal pembangunan gedung GIKS yang telah menghabiskan biaya kurang lebih hampir 1,6 miliar rupiah. Sumber modal tersebut berasal dari anggaran pemerintah Kota Semarang melalui Dinas Perindustrian yang dibantu oleh Bank Jateng melalui program Corporate Social Responsibility atau yang disingkat CSR. Analisis SWOT. Kekuatan. GIKS merupakan sebuah galeri yang menawarkan berbagai macam produk dari berbagai IKM se-Jawa Tengah. Hal ini memungkinkan mempermudah bagi calon konsumen apabila ingin mencari produk dengan berbagai jenis dalam satu tempat yang sama. GIKS juga memiliki keunikan dengan adanya pedagang barang antik yang mungkin sulit dijumpai di berbagai daerah. Hal ini akan menjadi kekuatan GIKS adalah keramahan para pekerja yang ada di sana. Pengunjung dapat berkomunikasi secara langsung dengan para pekerja apabila terdapat sebuah produk yang mungkin tidak diketahuinya. Dengan harapan para pekerja dapat menjelaskan secara lengkap tentang informasi mengenai produk tersebut. Kelemahan. Setelah adanya proyek pembangunan pada Desember 2020, peresmian bangunan yang telah direnovasi belum juga terlaksana. Keterlambatan peresmian membuat bangunan selanjutnya belum terrealisasi. Bangunan harus diperlihatkan seperti bentuk aslinya hingga peresmian dilaksanakan. Salah satu bentuk yang tidak boleh diubah adalah langit-langit gedung. Padahal langit-langit gedung perlu dipasang plafon agar tidak kotor dan tidak terlihat usang. Selain pemasangan plafon, hal lain yang tidak boleh dipasang adalah ornamen yang menutupi dinding, seperti foto, struktur organisasi, dan tata tertib GIKS. Kemudian peluang. GIKS merupakan satu-satunya galeri yang diisi oleh para pelaku IKM se-Jawa Tengah. Hal ini menjadi peluang bagi GIKS untuk menarik minat para pengunjung yang ingin belanja berbagai jenis barang dalam satu tempat. Faktor lain yang dapat dijadikan peluang bagi GIKS adalah tidak ada pedagang lain yang menjual produk jenis di sekitar lingkungan GIKS. Yang tidak kalah penting bahwa GIKS berada di lingkungan Kota Lama Semarang, yang mana Kota Lama merupakan peninggalan nenek moyang bagi warga negara asing, sehingga sering sekali warga asing berkunjung ke Kota Lama dan mampir ke Galeri Industri Kreatif Semarang. Kemudian ancaman. Lemahnya pengetahuan mengenai budaya bagi generasi muda membuat menurunnya minat beli terhadap produk-produk yang terbilang jadul. Tergesernya produk yang ada di GIKS dengan produk impor menjadi ancaman bagi para pelaku IKM yang ada di GIKS. Ancaman lain timbul dari masuknya berbagai produk yang serupa dan berkualitas yang lebih baik. Gua Kreo. Gua Kreo merupakan tempat yang dipercayai sebagai petilasan Sunan Kalijaga ketika beliau sedang mencari kayu jati sebagai soko guru Masjid Agung Demak. Namun dalam proses pengambilan kayu tersebut terdapat kendala. Kayu menyangkut di tebing sehingga mengharuskan Sunan Kalijaga untuk beristirahat.
Seusai beristirahat sejenak, Sunan Kalijaga beserta pengikutnya mengambil kayu jati tersebut dan dibantu oleh para kera. Setelah kayu jati berhasil didapatkan, Sunan Kalijaga dan rombongan akan kembali melanjutkan perjalanan ke Demak. Keempat kera ingin ikut Sunan Kalijaga beserta rombongannya. Namun Sunan Kalijaga melarang dan memberikan perintah kepada para kera untuk menjaga gua dan mengucap Mangrehu. Sehingga Mangrehu memiliki arti perintah untuk menjaga atau memelihara dan sampai sekarang terkenal dengan sebutan Gua Kreo yang menjadi petilasan Sunan Kalijaga. Pada awalnya, Gua Kreo hanya dikelola oleh warga Dukuh Talun Kacang, yakni RT, RW, kelurahan, dan kecamatan setempat. Lalu diteruskan ke pemerintah Kota Semarang serta Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Semarang, yang kemudian dilakukan renovasi selama 2 tahun. Renovasi tersebut meliputi pembangunan anak tangga sebagai akses utama menuju loket dan menghubungkan langsung ke gua atau lokasi utama wisata, pembangunan MCK, serta tempat pendukung lainnya. Gua Kreo berdiri dan berkembang di bawah naungan Pemkot dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Maka Gua Kreo merupakan salah satu implementasi dari visi dan misi Pemkot dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang. Adapun visi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kota Semarang, yaitu Semarang sebagai kota tujuan wisata yang berdaya saing. Dan misinya yang dimilikinya sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan sumber daya manusia, pariwisata yang berkualitas dan profesional. Mewujudkan pelestarian nilai-nilai budaya, kesenian tradisional di kalangan masyarakat, serta benda cagar budaya dan bangunan bersejarah. Meningkatkan kualitas dan kuantitas keanekaragaman objek dan daya tarik budaya dan wisata. Keempat, meningkatkan kualitas sarana dan prasarana budaya dan pariwisata dengan memfasilitasi dan meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan pariwisata. Sama seperti pada tempat pariwisata pada umumnya, di dalam Gua Kreo pun memiliki struktur koordinasi atau struktur organisasi. Yang pertama dikepalai oleh Kepala UPTD yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, meliputi pengelolaan dan pemberian pelayanan objek kreo dan agrowisata. Dan fungsi dari Kepala UPTD ini yaitu pemberian petunjuk kepada bawahan, penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggung jawabnya, pelaksanaan kegiatan penyusunan sasaran kerja pegawai, dan lain sebagainya. Lalu di bawah Kepala UPTD terdapat Kepala Subbagian yang memiliki tugas dan wewenang untuk melaksanakan administrasi ketatausahaan, koordinasi dan pengendalian, monitoring dan evaluasi, serta pengukuran terhadap kinerja karyawan. Lalu di bawah Kepala Subbagian terdapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada pengadministrasian umum yang memiliki tugas mengelola seluruh kegiatan yang berkaitan dengan surat menyurat, pengarsipan melayani kebutuhan ATK, penyiapan bahan dan dokumen pelayanan tata usaha kepegawaian, serta bertanggung jawab dalam melaporkan pelaksanaan tugas kepada pemimpin. Lalu yang selanjutnya ada keamanan yang memiliki tugas untuk menjaga dan memelihara keamanan serta ketertiban demi kenyamanan pegawai dan wisatawan. Lalu yang terakhir ada kebersihan yang memiliki tugas dan wewenang untuk menjaga kebersihan di lokasi wisata Gua Kreo. Nah, demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan oleh Gua Kreo, perlu adanya sarana dan prasarana untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut. Lalu adapun sarana yang terdapat di Gua Kreo antara lain yaitu 1, terdapat pemandu wisata yang merupakan pawang bagi para monyet ekor panjang yang dapat memandu wisatawan agar aman dari gangguan apapun. Yang kedua, terdapat tiket masuk yang dapat digunakan untuk menjaga wisatawan dari status ilegal. Yang ketiga, terdapat kursi dan meja yang dapat digunakan untuk bersantai sembari melepas lelah setelah berjalan di lokasi wisata. Yang keempat, terdapat tempat sampah sebagai sarana kebersihan. Yang kelima, papan petunjuk dan peraturan. Yang keenam, tempat cuci tangan. Sedangkan prasarana yang terdapat di dalam Gua Kreo yaitu yang pertama, terdapat tempat parkir yang cukup luas dan dapat digunakan oleh motor dan mobil.
Yang kedua ada warung yang menjual berbagai macam makanan dan hasil kebun warga sekitar seperti rambutan, jagung, dan tape singkong. Yang ketiga terdapat musola sebagai penunjang kegiatan ibadah bagi seorang muslim. Yang keempat terdapat toilet, memiliki 5 toilet yang masing-masing dibagi menjadi 2. Pertama berada di dekat warung dan kedua berada di sebelah barat jembatan Jatibarang. Yang kelima, terdapat pusat informasi yang berada dekat parkir mobil dan dekat dengan jalan ke jembatan Jatibarang. Yang keenam, ada taman bermain yang digunakan untuk bermain oleh anak-anak. Yang ketujuh, jalan yang langsung mengarah ke Gua Kreo. Yang terakhir, ada ornamen yang dapat dijadikan sebagai spot foto. Selanjutnya yaitu sistem kerja Gua Kreo. Sistem kerja di sini merupakan rangkaian tata kerja dan prosedur kerja yang kemudian membentuk suatu kebulatan pola tertentu dalam rangka melaksanakan suatu bidang pekerjaan. Nah, dalam Gua Kreo ini ada beberapa aspek di dalam sistem kerjanya. Yang pertama yaitu aspek manajemen sumber daya manusia. Nah, di dalam Gua Kreo ini terdapat 14 orang pegawai yang terdiri dari 9 orang ASN atau aparatur sipil negara dan 5 orang non-ASN. Nah, kebanyakan dari pegawai non-ASN ini bekerja sebagai kebersihan dan keamanan pada Gua Kreo. Lalu, standarisasi waktu yang diperlukan oleh tenaga kerja non-ASN agar masih dapat bekerja di Gua Kreo yaitu dengan melihat kualitas kinerjanya. Apakah dia itu masih layak bekerja atau mungkin dia sudah tidak layak untuk dipekerjakan. Untuk memperpanjang masa kontraknya pun setiap tahun Gua Kreo mengadakan ujian kelayakan kinerja guna memutuskan perpanjangan masa kontrak pada pegawai di pariwisata Gua Kreo ini. Demikian pula dengan standarisasi tenaga kerja yang berstatus ASN. Tenaga kerja yang berstatus ASN memiliki masa berakhir kerja apabila sudah melebihi batas pensiun. Sistem penilaian kerja dilakukan terhadap tenaga kerja yang berstatus non-ASN, sedangkan tenaga kerja berstatus ASN sudah memiliki prosedur target kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Penilaian kinerja bagi non-ASN meliputi penilaian kedisiplinan, komunikasi atau kerjasama, dan attitude terhadap realitas kerjanya. Dasar pengenaan gaji bagi tenaga kerja non-ASN yaitu berdasarkan UMR Kota Semarang oleh Pemkot Semarang melalui APBD, sedangkan bagi ASN gaji ditetapkan berdasarkan golongan. Intensif yang diberikan kepada ASN berupa tunjangan kinerja berdasarkan golongan, sedangkan bagi non-ASN insentif diberikan berdasarkan kebijakan dari Kepala UPTD melalui pengukuran tingkat kinerja. Lalu layanan yang diberikan oleh Gua Kreo terkait keselamatan pegawai dan pengunjung antara lain yaitu 1. Bagi ASN diberikan asuransi kesehatan atau ASKES dari pemerintah pusat. Yang kedua, bagi non-ASN diberikan pelayanan kesehatan secara intern berdasarkan tingkat kecelakaan kerjanya. Yang ketiga, bagi pengunjung diberikan asuransi jasa raharja yang telah dilaksanakan melalui potongan tiket masuk sebesar 500. Jadi contohnya dalam kecelakaan di Gua Kreo itu contohnya adalah ketika kita disakiti oleh monyet atau monyet itu sengaja tercakar kukunya ke kita, jadi kita itu punya asuransi jasa raharja yang diambilkan dari ketika kita membayar tiket masuk di loket tiket seperti itu. Yang selanjutnya yaitu terdapat aspek pemasaran. Nah, di dalam Gua Kreo ini itu menawarkan wisata alam dan wisata religi yang pada dasarnya potensi terbesar yang dimiliki oleh Gua Kreo adalah pemandangan alam yang indah seperti waduk dan gua itu sendiri. Yang tak kalah menarik adalah Gua Kreo memberi kebebasan pengunjung untuk berinteraksi dengan monyet ekor panjang selama tidak menyakiti monyet-monyet tersebut. Jadi kita bisa bebas memberikan makan kepada monyet tersebut
Makanya itu dari mana? Kita beli dari warung-warung yang ada di sekitar Gua Kreo tersebut. Seperti itu. Nah, dalam pemasaran yang dilakukan Gua Kreo untuk menarik minat pengunjung itu dengan melakukan promosi melalui media sosial serta didukung oleh bidang pemasaran dari Dinas Pariwisata. Dalam menjalin hubungan dengan masyarakat pun, Gua Kreo memberikan akses bagi masyarakat untuk dapat berjualan di area wisata Gua Kreo. Jadi seperti kayak tadi, kayak berjualan makanan atau minuman, lalu berjualan kacang untuk memberi makan monyet-monyet yang ada di sekitaran situ. Nah, selain itu, dengan adanya Gua Kreo, masyarakat di luar area wisata memanfaatkan momen pengunjung untuk membuat area foto sendiri, seperti spot foto tema salju, balon udara, dan pohon sakura. Jadi ketika kita masuk ke dalam, sebelum kita masuk ke dalam Gua Kreo itu, di samping-samping jalan menuju jalan Gua Kreo itu ada tempat spot foto yang digunakan untuk berfoto-foto, dan pemandangannya itu luar biasa bagus sekali. Nah, selanjutnya ada aspek keuangan. Di dalam aspek keuangan ini pastinya berkaitan dengan pembiayaan di dalam Gua Kreo itu sendiri. Nah, Gua Kreo ini tidak memiliki hak untuk mengelola keuangan secara langsung, karena hal-hal yang berkaitan dengan pembelanjaan anggaran demi keberlangsungan tempat wisata ini di Gua Kreo hanya bisa melaporkan segala sesuatu yang diperlukan kepada Dinas Pariwisata yang secara langsung mengelola keuangan Gua Kreo. Jadi di dalam Gua Kreo itu, ketika di loket itu para pengunjung membayarkan, nah uang itu nantinya akan disetorkan kepada Dinas Pariwisata dan digunakan untuk keperluan dari pariwisata Gua Kreo itu sendiri. Nah, baru setelah kita melaporkan keuangan kepada Dinas Pariwisata melalui kesekretariatannya akan melakukan pemeliharaan yang memang sangat diperlukan, seperti contohnya air, listrik, alat kesehatan, alat kebersihan, dan pakan monyet. Dana yang tersebut berasal dari APBD Kota Semarang. Selanjutnya adalah analisis SWOT. Yang pertama ada kekuatan, yaitu tempat wisata Gua Kreo ini menawarkan wisata alam dengan menyajikan pemandangan waduk dan perbukitan yang indah. Selain itu, wisatawan dapat berinteraksi bersama monyet dengan cara memberi makan secara langsung tanpa ada penyekat atau pembatas. Tiket masuk yang ditawarkan dalam Gua Kreo pun cukup murah, yaitu sebesar 6.500 di hari kerja. Keamanan pengunjung juga terjamin oleh asuransi jasara harja yang diambilkan dari tiket tadi sebesar 6.500. Lokasi yang mudah ditemui, sehingga sebelum masuk ke lokasi wisata, pengunjung akan melewati gapura utama yang besar dan dijaga oleh polisi dan masyarakat sekitar. Udara dalam sekitaran Gua Kreo pun cukup sejuk, jadi membuat wisatawan itu betah untuk berlama-lama di dalam wisata Gua Kreo ini. Yang kedua ada kelemahan dari wisata Gua Kreo. Gua Kreo selain memiliki kekuatan, pasti ada kelemahan atau kekurangan yang dimiliki dalam wisata. Adapun kelemahan yang dimiliki Gua Kreo antara lain yaitu satu, lemahnya pengembangan sarana dan prasarana yang ada di Gua Kreo. Jadi pada saat kita akan masuk ke Gua Kreo itu, kita harus menempuh jarak beberapa meter dulu untuk sampai ke tempat wisatanya. Jadi itu lumayan cukup jauh ya kalau mau ke wisatanya. Jadi di situ itu nggak ada transportasi yang netep kayak ojek atau apapun. Jadi kalau misalkan kita ke sana naiknya BRT nya, kita harus jalan kalau menuju ke tempat wisatanya, karena ojek yang ada di Pangkalan itu jarang ada. Yang kedua,
tidak memiliki genset, sehingga apabila listrik padam, air juga ikut padam. Jadi dalam Gua Kreo itu belum memiliki genset, jadi itu sangat menyulitkan bagi para pegawai yang ada di situ, karena kalau listriknya padam itu semua akses seperti air itu nanti juga akan ikut terhenti. Lalu selanjutnya tidak memiliki armada yang memadai. Peluang dari Gua Kreo ini adalah sasaran utama pemasaran dari Gua Kreo itu sebenarnya adalah keluarga dengan taraf ekonomi menengah ke bawah. Hal ini dapat menjadi peluang bagi Gua Kreo karena apabila sekumpulan keluarga ingin berwisata dengan tarif yang murah dan menyuguhkan pemandangan yang tak terlupakan atau indah gitu, maka mereka bisa berwisata ke Gua Kreo. Jadi di Kota Semarang ini belum ada tempat wisata yang memperbolehkan pengunjung berinteraksi langsung oleh hewan koleksi yang ada di tempat tersebut. Walaupun boleh, maka tetap ada sekat pengaman binatang agar binatang itu tidak terancam seperti yang terdapat di dalam kebun binatang. Selanjutnya ada ancaman. Ancaman terbesar yang dialami oleh Gua Kreo adalah persaingan dengan wisata yang dikelola oleh swasta. Hal ini dapat terjadi karena fasilitas yang dimiliki oleh wisata swasta lebih modern dan berkembang. Saya Yulfa Laili, NPM 188100089. Di sini saya akan menjelaskan mengenai profil Kampung Batik Semarang. Kampung Batik Semarang ini merupakan sebuah kampung tematik yang ada di Kota Semarang, yang mayoritas warganya adalah pengrajin batik. Nah, Kampung Batik ini dikelola oleh pemerintah Kabupaten Semarang ini sebagai salah satu bentuk implementasi keputusan Wali Kota Semarang tahun 050 atau 799 tentang penetapan lokasi dan tema kampung tematik di Kota Semarang tahun 2016 sebagai salah satu bentuk kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Semarang, Kota Semarang dengan masyarakat Kampung Batik Tengah ini ya. Dengan masyarakat Kampung Batik Mekah pada tahun 2006, Wali Kota Semarang yaitu Bapak Haji Sukawi Sutarip SHSE ini menghidupkan kembali sebuah kampung yang pada zaman dahulu sudah sempat ditinggalkan oleh masyarakat menjadi sentra kerajinan batik di Kota Semarang. Next, selanjutnya ini ada sejarah singkat profil Kampung Batik Semarang. Kampung batik ini diketahui sudah ada pada zaman kedudukan Belanda. Kampung batik tersebut muncul bersamaan dengan hadirnya batik motif Semarangan pada tahun 1800-an. Akulturasi budaya Arab, budaya Jawa, dan Cina ini menciptakan sebuah motif yang menarik ya dalam bentuk gambaran warak ngedok. Selanjutnya ini ada visi misi Kampung Batik Semarang, Kampung Batik Tengah. Kampung Batik Semarang ini berdiri dan berkembang melalui kontribusi masyarakat dalam melestarikan kesenian batik. Nah, kesepakatan antara masyarakat mendorong terbentuknya visi misi sebagai arah guna mencapai tujuan bersama. Adapun visi Kampung Batik Semarang ini yaitu menjadikan lingkungan warga Kampung Batik Tengah yang aman, yang tentram, yang nyaman, yang damai, yang bersih, yang harmoni, berbudaya, dan berkarya seni. Sedangkan misinya yaitu mempererat kebersamaan warga Kampung Batik Tengah dan meningkatkan sosial lingkungan di masyarakat sekitar. Next, selanjutnya ini ada toko batik Handayani, Kampung Batik Semarang. Nah, salah satu tempat usaha di Kampung Batik Semarang yang kami jadikan sebagai objek penelitian ya, kegiatan kuliah kerja lapangan yaitu toko batik Handayani. Karena toko batik Handayani ini sangat strategis dari pertama masuknya gang di Kampung Batik Semarang. Nah, kami langsung menuju Kampung Batik ini karena kami rasa ini sudah cocok ya, karena sudah memiliki toko, tokonya juga sudah besar. Ini juga ada berbagai macam ya, berbagai macam koleksi-koleksi Ibu Handayani. Nah, kemudian kelompok kami sangat tertarik, kemudian kami mewawancarai Ibu Handayani tersebut. Next, selanjutnya ini ada struktur organisasi toko batik Handayani Kampung Batik Semarang. Ini pemiliknya sendiri yaitu ada Ibu Rini ya sebagai pemilik kios dari batik Handayani. Yang kedua ada pemasaran. Pemasarannya sendiri ini dikelola dan dihandle oleh anaknya Ibu Handayani. Nah, yang kedua ini ada anggota 1 dan anggota 2. Ini juga dikelola oleh
dibantu oleh anak-anaknya Ibu Handayani, karena anak-anaknya ini juga membantu untuk membuat batik, cara membuatnya, dan lain-lain. Next, selanjutnya nih ada sistem kerja toko Batik Handayani. Nah, dari aspek MSDM nih, toko Batik Handayani dipimpin oleh Ibu Rini yang merupakan pemilik usaha batik tersebut. Nah, tenaga kerja yang berada di toko Batik Handayani ini berasal dari keluarganya sendiri ya, seperti suaminya dan anak-anaknya ini juga membantu toko Batik Handayani ini. Tugas dari anak-anaknya ini adalah membantu proses pembuatan batik, mulai dari menggambar motif batik hingga pelorotan batik finishing. Nah, yang kedua ini ada aspek pemasaran. Toko Batik Semarang menawarkan sebuah produk berupa kain motif khas Semarang. Ini terdapat 2 jenis kain batik ya yang dijual di toko tersebut, yaitu ada batik tulis dan batik cap. Nah, harganya pun cukup terjangkau, mulai dari Rp125.000 untuk batik cap. Nah, dan yang kemudian ada 500.000 sampai 1 juta untuk batik tulis. Ibu Rini ini juga mengatakan banyak sekali ya konsumen mengeluhkan harga batik tulis ini sangat mahal dibandingkan dengan batik cap. Nah, hal ini dikarenakan tingkat kesulitan batik tulis dibanding dengan cap ini, kesulitannya itu lebih sulit dibanding dengan batik cap. Nih, pemasaran yang dilakukan oleh Ibu Toko Handayani ini guna menarik minat pengunjung atau calon konsumen adalah dengan melakukan promosi melalui sosial media ya, seperti Instagram dan Facebook. Dan Ibu Rini ini sering dibantu oleh suaminya ya, yang merupakan seorang swasta yang aktif dalam organisasi seperti organisasi yang ada di kelurahan dan kecamatan. Dengan keaktifan suaminya di organisasi ya, maka dapat menjadikan peluang dalam memasarkan produk ya. Suaminya ini memasarkan produk istrinya ini Bu Handayani ya di teman-temannya ini, seperti merekomendasikan ya batik di toko Batik Handayani sebagai seragam dinas kelembagaan. Next, ini ada sistem aspek keuangan. Kebutuhan pembiayaan yang terjadi di toko Batik Handayani ini digunakan untuk menutupi segala kekurangan yang ada di tempat Ibu Handayani ya. Sebesar pembiayaan yang dilakukan untuk mempertahankan segala kondisi yang berkaitan dengan kelancaran mekanisme produksi selama pandemi ini. Ini next, selanjutnya ada analisis SWOT toko Batik Handayani Kampung Batik Semarang ya. Mulai dari kekuatan ya, toko Batik Handayani ini memiliki motif batik yang tidak dimiliki oleh toko lainnya di Kampung Batik Semarang. Nah, detail motif terlihat pada kombinasi corak warna pada produk yang diproduksi Bu Handayani ini. Selain itu, konsumen dapat memilih ukuran secara custom, walaupun di toko tersebut sudah menyediakan berbagai ukuran batik ya. Motif selalu yang mengikuti perkembangan zaman menjadikan Batik Handayani diminati di berbagai kalangan umur, mulai dari SD, SMP, SMA hingga orang-orang kantoran ya. Yang tak kalah penting adalah suami Ibu Rini sangat aktif dalam berbagai organisasi sehingga dapat memperluas pemasaran batik melalui suaminya ini. Kelemahan yang dimiliki toko Batik Handayani ini adalah tidak adanya karyawan ya yang jelas dalam proses produksi. Segala sesuatu yang hanya dilakukan oleh Ibu Rini sendiri ya. Apabila terjadi banyak pesanan, maka akan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Selain itu, batik yang dimiliki Batik Handayani ini sangat minimalis, sehingga tidak cukup ruang jika konsumen ingin memilih dan membeli batik ya. Kurangnya modal juga mengakibatkan perkembangan toko Batik Handayani ini lebih lambat dibanding toko-toko batik lainnya di Kampung Batik Semarang. Peluang toko Batik Handayani berada di tempat yang strategis, yaitu di Jalan Batik Krajan. Jalan Batik Krajan ini berada di setelah memasuki gapura utama Kampung Batik Semarang, sehingga apabila konsumen ingin mencari toko batik yang mudah dijangkau maka pandangan pertama atau yang tertuju itu adalah toko Batik Handayani ini karena sangat strategis ya. Selain itu, Batik Handayani ini berada di tepat samping gapura Kampung Jadul ya, yang mana Kampung Jadul ini merupakan ikon dari kampung batik yang hal itu menjadi salah satu peluang toko tersebut menjadi guna menjaring konsumen ya. Ada ancaman, semakin ketatnya persaingan mengakibatkan suatu ancaman bagi toko Batik Handayani.
Banyaknya toko batik yang semakin berkembang dapat mengakibatkan hilangnya konsumen dari toko batik Handayani, ditambah dengan kondisi pandemi saat ini. Pandemi yang menurunkan saat pandemi menggunakan biaya operasional menjadi terkendala. Menurunnya minat konsumen juga diakibatkan dari banyaknya produk yang bertema batik yang dijual dengan harga yang terjangkau ya, lebih murah dari batik yang dibuat atau yang dijual oleh Ibu Handayani. Hal ini dapat menurunkan nilai yang terkandung dalam seni batik tulis tersebut. Nah, seperti itu. Nah, sekian dari saya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.